warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Keisha Janita dan dua teman saya Muhammad Fahreza dan Siti Khadijah. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami yang berjudul teori modern. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori modern. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih teori modern tersebut. Teori modern menunjukkan 3 kegiatan proses hubungan universal yang selalu muncul pada sistem manusia dalam perilaku berorganisasi. Ketiga proses tersebut adalah komunikasi, berusaha untuk mencapai keseimbangan, dan mengambil keputusan. Teori modern mendefinisikan organisasi sebagai proses yang tersusun dalam suatu sistem di mana orang di dalamnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Adapun pengertian teori modern lainnya seperti yang tampil di PPT yang sama-sama bisa kita lihat bahwasannya yang pertama, teori modern bisa disebut sebagai teori organisasi dan manajemen yang memadukan teori klasik dan neoklasik dengan konsep-konsep yang lebih maju. Yang selanjutnya adalah teori modern menyebutkan bahwa kerja suatu organisasi adalah sangat kompleks, dinamis, multi-level, multidimensional, multivariabel, dan probability. Artinya, teori modern ini merupakan teori hasil dari transformasi teori klasik dan neoklasik yang lebih maju dan lebih modern. Adapun pendapat para ahli seperti Albert Gonczewski pada tahun 1993 di mana manusia hidup dalam 3 dunia yang berbeda, yaitu dunia peristiwa, dunia objek, dan dunia simbolik, menitik beratkan masalah bahasa dan komunikasi. Selanjutnya ada Mary Parker Folt pada tahun 1920-an yang memiliki teori keseimbangan antara perhatian individu dan organisasi di mana mengajarkan sesuatu sebagai jalan keluar dalam suatu semangat kerjasama, kesadaran cita-cita, sehingga setiap orang adalah bagian dari suatu kelompok atau masyarakat. Selanjutnya ada Kester Eibert pada tahun 1938 di mana ia mengatakan bahwa organisasi sebagai suatu sistem sosial yang dinamis, individu, organisasi penyaluran, dan konsumen merupakan bagian dari lingkungan organisasi atau aspek organisasi formal dan informal. Selanjutnya saya Keisha Janita akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teori modern. Seperti yang bisa kita lihat di PPT, ciri-cirinya yang pertama yakni organisasi bertambah besar, yang kedua pengolahan data semakin cepat, yang ketiga penggunaan stok lebih intensif, yang keempat kecenderungan spesialisasi, yang kelima memiliki prinsip-prinsip organisasi, dan yang terakhir memiliki unsur-unsur organisasi yang lebih lengkap. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa teori organisasi modern ini cenderung berfokus pada organisasi yang besar dan kompleks. Mereka menggunakan banyak staf untuk menangani berbagai tugas dan memproses informasi dengan cepat menggunakan teknologi. Ada kecenderungan untuk memiliki spesialisasi dalam pekerjaan, diikuti prinsip-prinsip organisasi yang jelas, dan memiliki unsur-unsur organisasi yang jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan teori modern. Seperti yang bisa kita lihat di PPT, dapat saya simpulkan bahwa tujuan dari teori modern adalah menciptakan suatu pengetahuan organisasi yang dapat diterapkan secara umum dengan menggunakan elemen-elemen dan proses-proses umum dari seluruh sistem sebagai dasar atau titik awal untuk membangun pemahaman yang lebih luas tentang cara bagaimana organisasi berfungsi secara efektif. Selanjutnya saya Muhammad Fahreza akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori modern. Yang pertama, kelebihan: memiliki penggunaan disiplin, aturan, dan supervisi ketat. Yang kedua, pembagian kerja yang terarah. Yang ketiga, memiliki multidisiplin dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, menekankan pada perpaduan dan perancangan sehingga terlihat lebih menyeluruh. Kesimpulan dari kelebihan yaitu apabila kita masih di dalam suatu ranah atau lingkungan organisasi tersebut, maka kita memiliki kedisiplinan dan segala sesuatunya terarah dan terstruktur. Selanjutnya, kekurangan teori modern. Yang pertama, pengorganisasian yang tidak tepat. Yang kedua, banyak waktu terbuang bila seseorang pindah dari pekerjaan ke pekerjaan lain. Yang ketiga, apabila ingin survival atau dapat bertahan hidup, maka ia harus bisa mengadaptasi dengan lingkungan. Yang keempat, sulit dipahami karena perhitungannya yang sulit. Kesimpulan dari kekurangan yaitu apabila kita keluar dari organisasi,
tersebut, maka kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan yang tidak menentukan sehingga kita tidak memiliki waktu pekerjaan yang tidak terarah. Karena harus berpindah-pindah begitu juga lingkungannya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.